Halo teman-teman, kita masuk ke question and answer session. Di sini kita akan membahas terkait dengan menilai resiko audit, ya, lebih ke arah prakteknya seperti apa, begitu ya. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam Microsoft Form yang dialamatkan kepada saya dan juga saya ada mengambil beberapa pertanyaan yang mungkin kemarin sudah dijawab oleh kelompok penyaji, tetapi di sini mungkin ada yang perlu saya tambahkan secara praktiknya. Begitu ya. Jadi, kita masuk saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan dari Imelda Brilianti. Terima kasih ya email, selalu tanya terus ini ya. Saya ingin bertanya, mengapa faktor-faktor lingkungan eksternal dapat meningkatkan resiko bawaan? Bagaimana bisa paten kadaluarsa, ketersediaan pembiayaan, dan lain-lain bisa mempengaruhi resiko bawaan suatu perusahaan? Oke, nah dari pertanyaannya Imelda ini, kita akan belajar juga yang dimaksud dengan resiko bawaan, begitu ya. Kita coba mengingat kembali terkait dengan resiko bawaan dan juga faktor-faktor apa saja sih yang kemudian di situ bisa meningkatkan resiko. Jadi resiko bawaan ini merupakan resiko yang timbul dari bisnis. Karena dia itu timbulnya dari bisnis bisa jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang kemudian bisa menyebabkan bisnis dari perusahaan tersebut ya kemudian mengalami beberapa resiko. Contohnya ya di sini terkait dengan paten ya. Paten ini merupakan salah satu aset tidak berwujud ya yang dimiliki oleh suatu perusahaan ya, dan kemudian kita perlu ketahui ketika kita melakukan audit ya, terutama untuk menilai resiko bawaan dari paten itu sendiri, apakah kewajiban fidusianya masih jalan atau dalam artian patennya sudah kadaluarsa belum, begitu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ketersediaan pembiayaan ya. Apakah kemudian perusahaan itu masih memiliki cukup pembiayaan yang kemudian bisa digunakan untuk menjalankan operasional perusahaannya ya. Dan di sini juga nanti auditor bisa melihat dari free cash flow-nya apa masih cukup apa enggak ya gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah rekening yang tidak rutin. Ya, rekening yang tidak rutin ini ada seberapa banyak yang ada di dalam perusahaan. Dan kalau ini rekening yang tidak rutin ini banyak, berarti akan semakin kompleks. Ya, maka di sini bisa tetapkan resiko inherent yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis atau perusahaan yang di luar jenisnya, begitu ya, yang kemudian dia memiliki rekening tidak rutin yang masih volumenya rendah, begitu. Kemudian juga kita bisa melihat resiko bawaan itu dari hubungan bisnis. Apakah kemudian ada pihak-pihak istimewa, ya, dan apakah pihak-pihak istimewa tersebut itu merupakan pihak-pihak yang kemudian masih ada sangkut pautnya dengan bisnis yang dijalankan sekarang. Ya, sepertinya itu sudah kita coba bicarakan di pertemuan kemarin begitu ya, terkait dengan adanya hubungan bisnis ini begitu ya. Dan ini memang sangat krusial ketika auditor nanti juga akan menentukan risiko bawaan. Ya, dia perlu untuk melihat hubungan bisnis ini itu seperti apa secara detail. Kemudian juga terkait dengan kompleksitas asersi manajemen. Semakin suatu akun atau transaksi itu kemudian harus bisa dinilai dengan asersi manajemen, berarti semakin kompleks transaksi tersebut. Nah, semakin kompleks transaksi tersebut, berarti resiko bawaannya juga akan semakin tinggi. Oleh karena itu, mengapa suatu perusahaan dengan volume transaksi yang cukup tinggi itu berarti juga menandakan resiko bawaannya ditetapkannya, nilainya juga tinggi. Nah, itu untuk resiko bawaan. Jadi, kalau tadi pertanyaannya adalah terkait dengan paten yang kadaluarsa, kemudian
terkait dengan ketersediaan pembiayaan, ya, kenapa kemudian ini bisa untuk menilai adanya resiko bawaan, ya. Kalau misalnya paten yang sudah kadaluarsa itu kemudian tidak menjadi perhatian bagi auditor, ya, berarti di sini ada kewajiban fidusia yang sudah tidak jalan. Nah, kewajiban fidusia yang tidak jalan ini bisa berakibat fatal juga bagi perusahaan, terutama perusahaan yang kemudian dia memiliki jaminan. Nah, kemudian di sini juga berarti ada overstate terkait dengan kewajibannya juga begitu. Nah, maka di sini perlu adanya kejelian ya dari investor terkait dengan paten ini, ya, dia juga harus melakukan prosedur audit ini ya terhadap intangible asset yang dimiliki oleh perusahaan ini sehingga bisa diketahui ya ada kemungkinan tidak salah saji material yang dikarenakan ya patennya sudah kadaluarsa. Kemudian juga ketersediaan pembiayaan ya supaya kemudian di sini juga bisa dinilai ya resiko inherentnya itu kalau misalnya di situ pembiayaannya sudah tidak cukup, berarti perusahaan akan mengalami suatu keadaan kesulitan keuangan. Nah, oleh karena itu ini juga akan menjadi penentuan ya kaitannya dengan opini apa yang akan diberikan begitu ya. Dan juga untuk menetapkan terkait dengan materialitas yang ada sebelumnya. Begitu. Ya, jadi itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Saya lanjutkan pertanyaan berikutnya. Question from Chisa Jordan Alfatan. Yeah. I just wonder, has every company the same acceptable audit risk? For example, there's an FMCG company or property company and so forth. If no, how can we determine the acceptable audit risk in each related industry? Yeah, so the answer for these questions is no. Yeah, so we have a different acceptable audit risk for all of the company. Yeah, because the company have different criteria and then characteristic also. So we can know about now, we will know about the acceptable risk. Yeah, the risk that the auditor is willing to take of giving an unqualified opinion when the financial statements are materially misstated. So, if we want to know more about the acceptable risk, we must know first about the materiality, and then for the materiality we can have for the opinion. Now this is for the acceptable risk, auditor is willing to take a giving an unqualified opinion. This is for the financial statement, or we can say that the acceptable risk here is have the audit risk, the audit risk is low. As acceptable audit risk is increased, so the auditor is willing to collect less evidence, and then therefore accept a higher detection risk. So for the acceptable risk here, have a relationship also, with the other component of risk. This is we have a direct relation, from the acceptable audit with the detection risk, because the detection risk is determined by the auditor. And then the audit assurance is the direct complement to acceptable audit risk. So if we have an audit service, for the audit assurance service, so we can also have the acceptable audit risk, to our judgment. And then after that, it needs auditor professional judgment to know which is this financial statement is unqualified or qualified, or maybe disclaimer if we don't have so many informations about this. So this is about the acceptable risk. So it's different, different for
the other company, yeah, or the various company, yeah, like a service maybe is different with the manufacturing also different with the property tax and so on. Yeah, so they have an acceptable risk. Yeah, it depends on the risk component, and then also for the data, the informations that they have, and then also for the materiality also. Yeah, uh, and then we can have for the acceptable risk. Yeah, in the company level. Yeah, so this is the answer for what is it? CHISA questions. Okay. A question from Leonie Christine Azali. Yeah, how could the auditors determine the accurate number to this acceptable audit risk? Like I read on the book, the AAR or the acceptable audit risk is 0.05. How could the auditor come out with this number? Okay, now so for these questions, yeah, I will that if we want to determine the acceptable risk, we must collect all clients' financial informations that I said before, and then also we can have some internal control procedures informations, yeah, with internal control questionnaire or maybe the interview with the those charged with governance or the management, and then we must observe and understand the client business. Now, if we have the procedure here, yeah, that if we have an audit assurance, yeah, so we work with the data, yeah, and then for the populations, yeah, of the informations, so we can have a representative sampling, yeah, for the data. So we do the financial statement audit with sample, yeah, and then by the sample we can have the risk model. The risk model here means that we want to have some relationship between the component of risk, and then we can determine the detection risk, yeah, because we know first about the material misstatement, yeah, risk that we have, yeah, so we can have the risk model, and then after that we can analyze and then make a decision about the opinion with the professional judgment. Now, so this is the example, yeah, to have some risk model, and then how we can know about the professional judgment, yeah, if we want to know about the acceptable risk. Yeah, so the acceptable audit risk is 5%. The level of audit assurance will be 1 or 100% minus 5%. So we have 95%. Yeah, so for the auditor gains 95% total assurance that the financial statements are free of material misstatement. So if we know that we have a confidence level here is 95%, yeah, for the assurance here, yeah, it means that we are confident, yeah, that the financial statement is free of material misstatement. So we can have a less evidence, yeah, or we can have the less representative sample, yeah, but we must do the procedure, yeah, for the substantive procedure, and then also for the TOC or test of control, yeah. But remember, because we have a 95%, yeah, so this is means that the total assurance that the financial statement are free of material misstatement. So we confident, yeah, that the client, yeah, have a acceptable risk here, yeah, just for 5%. Okay, yeah, so it's 5%. The client can make
something wrong, with this financial statements. Okay, so this is how to determine the acceptable risk. Nah, kemudian pertanyaan dari Petrus Maranatha Simatupang. Petrus bertanya di sini, apakah dalam elemen risiko deteksi bisa saya katakan bahwa kompetensi seorang auditor memberikan pengaruh paling besar dalam hasilnya ya, Bu? Nah, kita coba akan jawab ya. Dan jawabannya adalah yes. Ya, kenapa kok yes? Begitu ya. Ini sendiri. Jadi resiko deteksi itu ditetapkan oleh auditor bergantung dengan dua resiko salah saji material, yaitu resiko bawaan, satu lagi adalah resiko pengendalian. Ya. Nah, resiko deteksi ini akan menentukan jumlah bukti yang kemudian nanti harus dikumpulkan oleh auditor, ya. Dan kemudian di situ pengumpulan bukti tersebut itu melewati beberapa prosedur audit yang ada. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi masih ada kaitannya dengan acceptable audit risk, ya, atau kemudian risiko audit yang dapat diterima, ya, berarti di sini kita bisa membuat sebuah model resiko. Ya, kalau teman-teman masih ingat dulu di pengauditan 1 kita bisa katakan bahwa audit risk itu adalah sama dengan ya risiko bawaan dikali dengan risiko pengendalian dikali detection risk. Nah, dalam hal ini ketika kita ingin menentukan jumlah bukti, tentu saja kita perlu untuk melihat dari risiko deteksi yang ada. Nah, risiko deteksi ini bagaimana menentukannya? Tentu saja dengan melihat dari DR-nya. Ya, dari DR-nya. Nah, DR ini kita coba susun ulang ya formulasinya, ya, bahwa tadi kan DR sama dengan IR kali CR kali DR begitu ya. Maka di sini DR yang akan dicari, ya, maka AR atau AAR di sini ya itu adalah 4%. Dibagi dengan 0,8, di situ adalah IR-nya, ya, dikali dengan CR-nya, 1. Ya. Nah, oleh karena itu, di sini untuk DR-nya adalah 0,05. Nah, apa arti dari detection risk sebesar 5% ini? Gitu ya. Jadi, untuk resiko deteksi bukti audit untuk asersi yang gagal mendeteksi salah saji material adalah 5%, yang berarti bahwa audit tersebut memberikan keyakinan 95% bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Nah, jadi ini adalah pengertiannya ya. Jadi kalau misalnya di sini sudah ditentukan bahwa detection risk-nya itu adalah 5%, berarti kita sudah cukup yakin bahwa 95% laporan keuangan itu bisa bebas dari salah saji material. Ini secara statistik sekali lagi. Ya, bahwa kemudian keyakinan yang 95% itu kemudian ternyata ada salah saji material bisa saja terjadi karena di situ ada peluang sebesar 5%. Nah, apakah kemudian di situ perlu adanya professional judgment? Tentu saja, begitu ya. Perlu adanya professional judgment dari auditor yang kemudian nanti ketika pelaksanaan auditnya dia akan menemukan berbagai macam temuan ya yang kemudian di situ bisa untuk menyimpulkan bukan hanya dari hasil statistik ini saja. Contohnya adalah ketika dia menilai terkait dengan error. Ada berapa saja sih error yang kemudian dilakukan oleh perusahaan ya dalam menjalankan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan? Ya, ataukah kemudian ada salah saji material karena kemudian salah jurnal atau mungkin salah untuk menuliskan nominalnya dan sebagainya, walaupun kemudian di situ tidak ada intensi ya untuk kemudian melakukan kecurangan gitu. Nah, maka itu nanti perlu untuk dilihat kembali. Atau mungkin auditor menemukan ada berbagai macam red flags atau kemudian juga tanda-tanda atau gejala-gejala kecurangan yang terdeteksi. Ya, misalnya dengan melakukan manipulasi
laporan keuangan, ya, ketika dilihat dari rasionya, ketika melakukan prosedur analitis kok nggak klop ya, gitu. Nah, maka kemudian di situ bisa saja auditor nanti akan mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan tersebut. Dan ketika telah terjadi kecurangan tersebut, berarti kita menghadapi yang namanya resiko yang signifikan. Nah, resiko yang signifikan ini kalau tidak segera kemudian diungkapkan, begitu ya, maka di sini juga akan membuat perusahaan akan rugi besar karena adanya kecurangan tersebut. Maka kemudian bisa dilanjutkan prosedur selanjutnya. Tetapi yang perlu diingat adalah auditor laporan keuangan di sini hanya mampu untuk mendeteksi adanya kecurangan. Ya, tidak sampai kemudian dia akan mengungkapkan kecurangan tersebut ataupun kemudian melakukan penyelidikan atau investigasi terhadap kecurangan tersebut. Ya, hal itu akan dilakukan oleh auditor investigatif. Ya, jadi di sini auditor hanya memiliki tanggung jawab sampai pendeteksian. Ya, paling tidak sudah mengetahui red flags-nya begitu ya, terkait dengan adanya kecurangan tersebut sehingga bisa diinformasikan kepada pihak yang terkait. Dalam hal ini adalah TCWG dan juga manajemen. Ya, baik, kita masuk ke pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan dari Vincentius Aditya Purwanto. Ya, di sini saya ambil dari diskusi yang panas begitu ya, yang ada di dalam Microsoft Teams begitu ya. Nah, di situ Vincentius Adit bertanya ya, bagaimana jika saat meminta informasi kepada karyawan, auditor itu terhambat karena kurang terbukanya karyawan, atau karyawan bisa nutup-nutupin nih ya, ataupun bahkan berbohong gitu ya sama auditornya. Nah, coba kita lihat ya, di sini ada percakapan ya, ada dialog antara klien dengan auditor. Kira-kiranya ya. Jadi misalnya saya auditor nih ya. Bapak, saya butuh data ini untuk keperluan pemeriksaan. Nah, manajernya bilang, nanti ya, saya mintakan staf saya siapkan. Ya, 2 jam berlalu. Pak, apakah datanya sudah ada? Wah, maaf, saya sedang sibuk, hubungi saja Bu A ya. Nah, kemudian auditor menghubungi Bu A nih, sesuai arahan dari Bapak C. Selamat siang, saya Z, bisa berbicara dengan Bu A? Ada yang bisa saya bantu? Pak C meminta saya untuk meminta data ini kepada Ibu. Waduh, saya 5 menit lagi mau rapat. Nanti aja ya. Saya habis rapat, nanti saya berikan datanya. Nah, ternyata setelah 1 jam berlalu, auditor menghubungi Bu A, tapi asisten Bu A mengatakan bahwa Bu A sudah pulang ke rumah. Ya, auditornya dibohongin deh. Ya. Nah, gimana nih kalau ada seperti ini nih? Ya, klien nggak kooperatif. Apa yang harus dilakukan oleh auditor? Dan ini seringkali terjadi di dalam praktek. Ya, jadi ada-ada aja ya klien itu kemudian menutup-nutupi kalau memang terjadi sesuatu begitu ya, dalam tanda kutip sesuatu, belum tentu ada kecurangan juga begitu ya. Tetapi ini adalah suatu hal yang sangat sering terjadi begitu ya. Nah, bagaimana kalau ada klien tidak kooperatif ini? Ada 2 alternatif yang bisa dilakukan oleh auditor ya kalau ini dirasa sangat annoying gitu ya. Yang pertama adalah ya putus kontrak. Putus kontrak ya bisa sih dilakukan begitu ya, karena kan ketika kita melakukan audit laporan keuangan, kita ada perikatan gitu ya, atau ada audit engagement. Cuma masalahnya, kalau putus kontrak itu bisa saja kita digugat loh sama klien. Ya, itu jadi ada aspek hukumnya juga. Ya, karena kemudian ketika di sana itu dituliskan ya, kontrak itu kan antara dua belah pihak, antara klien dengan KAP, di mana KAP tersebut kemudian nanti akan memberikan jasanya ya, dan kemudian jasa itu akan dilakukan oleh tim auditnya begitu dalam artian. Nah, maka ketika kontrak tersebut putus di tengah jalan ya, berarti di situ ada aspek hukum yang harus dilihat lebih lanjut.
Ya, pasti ada kerugian juga ya bagi auditornya ya, karena kemudian bisa jadi kita harus membayar sejumlah uang karena adanya pemutusan kontrak tersebut. Ya, tetapi bisa juga kita save ya sebagai auditor kalau misalnya di dalam audit engagement kita tuliskan di sana ya bahwa manajemen nanti bertanggung jawab atas seluruh informasi yang terkait dengan laporan keuangan. Sehingga kalau mereka tidak memberikan kepada auditor, ya berarti di situ nanti akan berlaku hukum bahwa kemudian kalau mereka nggak kooperatif, ya berarti kalau kita putus kontrak, ya jangan salahkan kami, dalam artian begitu. Ya, jadi ini harus dilihat aspek legalnya dulu ya. Jika teman-teman itu seorang auditor, jangan langsung kemudian memutuskan, oke lah putus kontrak aja lah gitu. Ya, jadi kita harus nilai juga nih klien yang tidak kooperatif itu seberapa jauh sih gitu. Ya, jadi jangan sampai kemudian langsung ngambil alternatif pertama ini. Ya. Nah, kemudian yang kedua ini mungkin cukup safe, ya, yaitu opini auditnya dibuatnya disclaimer atau no opinion. Kenapa kok saya katakan safe begitu ya? Kita itu kan ketika melakukan audit laporan keuangan tujuannya sudah jelas ya, untuk memberikan assurance yang layak atau keyakinan yang layak. Caranya gimana? Menerbitkan sebuah opini. Ya, entah itu opininya adalah modifikasi atau tidak modifikasi, ya, atau kemudian nanti tidak wajar, atau ya yang terakhir itu adalah tidak memberikan pendapat. Kita berhak kan, ya istilahnya mengeluarkan opini itu adalah no opinion, ya, atau tidak mengeluarkan pendapat. Karena itu sudah ada di SPAP dan kemudian juga sudah aspek yang jelas gitu ya, bahwa memang dalam situasi profesional, auditor di situ memang harus diminta untuk melakukan pemberian opini ya terhadap klien. Tetapi kalau kliennya nggak kooperatif, ya nggak usah diterbitin nih opini auditnya begitu. Ya, nah ini kita bisa mengambil alternatif yang kedua ini. Jadi kita bisa mengeluarkan disclaimer. Tetapi tentu saja tadi saya ungkapkan bahwa dilihat dulu ya teman-teman, apakah klien tersebut itu memang benar-benar nggak kooperatif. Jangan-jangan data yang kita minta itu sebenarnya adalah data yang di luar laporan keuangan, sehingga itu sifatnya rahasia. Kalau seperti itu, nah itu yang salah teman-teman sebagai seorang auditor. Ya, karena di sini data yang boleh diminta itu adalah data yang berkaitan dengan pemeriksaan laporan keuangan. Jadi kalau di luar itu tidak boleh, ya. Maka di sini nanti pentingnya adanya checklist ya terkait dengan informasi apa saja sih yang boleh dan tidak boleh diambil begitu. Ya. Nah, jadi ini untuk klien yang tidak kooperatif. Berikutnya pertanyaan dari Indrianti Siagian. Indri bertanya, Bu, saya ingin bertanya bagaimana auditor menanggapi kesalahan material yang disebabkan oleh adanya kecurangan. Oke, nah prosedur apa yang harus kita lakukan? Ya, di sini ya, Indri, bahwa di dalam SA 240 di situ sudah tercantum ya tanggung jawab auditor terkait dengan kecurangan dalam suatu audit atas laporan keuangan. Yang dinyatakan di situ bahwa auditor yang melaksanakan audit berdasarkan standar audit bertanggung jawab untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh apa? Yang pertama adalah kecurangan atau kesalahan atau error gitu ya. Nah, karena keterbatasan bawaan suatu audit, ya, di mana keterbatasan bawaan suatu audit itu ya terbatas dari waktunya, dari biayanya, begitu ya. Dan kemudian di sini kan kita tidak mungkin yang namanya mengaudit laporan keuangan itu secara keseluruhan by population, begitu ya, nggak mungkin. Nah, maka selalu ada resiko yang tidak terhindarkan. Ya, bahkan kemudian auditor bisa juga kan salah beri opini,
gitu ya. Jadi atau yang kita sebut sebagai resiko audit. Ya, maka di sini dikatakan, maka selalu ada resiko yang tidak terhindarkan, bahwa beberapa kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan mungkin tidak akan terdeteksi. Ya, karena sekali lagi kita itu bermainnya dengan sampel, ya, bukan populasi. Ya, jadi kemungkinan nggak terdeteksi ya bisa aja. Dan kemudian tadi juga kita sudah ketahui ya bahwa ada beberapa hal itu yang kita perlu lakukan professional judgment. Ya, kita menentukan detection risk juga kemudian dari penilaian kita ya terhadap inherent risk dan juga control risk dari perusahaan. Dan itu juga mungkin akan subjektif ya. Mungkin auditor satu akan bilangnya 5%. Ya, mungkin auditor satunya bilangnya 10%. Nah, di situ ya, jadi ada perbedaan-perbedaan seperti itu yang kemudian nanti juga akan bermuara pada perbedaan opini audit yang diberikan. Ya, jadi apakah ini akurat atau tidak akurat ya tergantung nanti bagaimana informasi yang diambil oleh auditor tersebut gitu ya. Tetapi pasti ada probabilitas bahwa kesalahan saji material dalam laporan keuangan itu mungkin tidak akan terdeteksi, bahkan kecurangan sekalipun. Ya, walaupun audit telah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik berdasarkan standar audit gitu. Nah, sebenarnya cara yang paling mudah adalah ya auditor itu kan dia juga bertanggung jawab untuk mendeteksi kemungkinan adanya kecurangan ya dengan melakukan prosedur analitis yang istilahnya rinci begitu ya atau kemudian tidak asal membuat prosedur analitis ya harus dilakukan analisa dengan mendalam kemudian juga di sini nanti dia mengumpulkan informasi yang cukup banyak ya banyaknya data tersebut yang kemudian bisa diambil yang kemudian juga bisa digabungkan begitu ya untuk kemudian bisa membuat sebuah pernyataan ya yang baik ya terkait dengan bagaimana sih nih rekening yang ada di siklus bisnis perusahaan ini ya apakah kemudian dia wajar atau tidak wajar itu nanti pastinya akan membuat ya estimasi yang tadinya itu kita khawatirkan ya itu kemudian menjadi lebih akurat. Tentu saja ya di sini adalah auditor itu memang perlu latihan terus-menerus ya supaya kemudian yang namanya kesalahan itu bisa lebih minim terjadi. Begitu ya. Jadi ini terkait dengan prosedur yang dilakukan ya, apalagi kalau misalnya ada kecurangan. Jadi tidak ada yang pasti, tetapi yang ada adalah ketika itu terjadi kecurangan, ya, maka di situ harus disadari ya bahwa auditor itu juga pastinya juga kemungkinan tidak akan bisa mendeteksi kecurangan tersebut. Ya, tetapi paling tidak mereka akan bisa mendeteksi dari beberapa red flags yang mungkin kelihatan ketika mereka melakukan berbagai prosedur audit tertentu. Gitu ya. Kemudian lanjut ke pertanyaan dari Selma Nucita Santoso. Nah, Selma bertanya dalam hal ini, dalam konteks kebangkrutan keuangan yang diakibatkan oleh kesalahan auditor saat mengaudit, apa yang dapat dilakukan oleh auditor untuk mencegah atau mengantisipasi agar bisnis klien tidak mengalami kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan. Dalam hal ini, ya, Selma bertanya kaitannya dengan resiko audit. Tetapi di sini yang perlu saya garis bawahi adalah kalau misalnya kesulitan keuangan setelah laporan audit diterbitkan, ya itu kemudian kita bisa sebut sebagai auditor tersebut itu apakah kemudian mengalami kesalahan dalam melakukan analisa. Efektivitas struktur pengendalian intern klien.
Dari sini kita bisa melihat bahwa suatu efektivitas dari pengendalian intern klien itu berasal dari bagaimana kita melakukan wawancara dengan TCWG ataupun manajemen terkait dengan pengendalian intern dan juga prosedur pengendalian internal yang sudah dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, tentunya di sini nanti auditor juga bisa menilai efektivitas dari struktur pengendalian intern klien yang ada. Kemudian berikutnya adalah ketidakpastian apakah laporan keuangan memang telah disajikan secara wajar setelah audit selesai. Hal ini bisa jadi dikarenakan perusahaan tersebut itu kemudian tidak memiliki informasi yang banyak atau informasi yang cukup jelas untuk menarik sebuah kesimpulan bahwa laporan keuangan ini memang telah disajikan secara wajar. Nah, oleh karena itu bisa jadi resiko auditnya ketika ditentukan begitu bisa jadi meleset atau kemudian tidak akurat. Nah, oleh karena itu ya di sini auditor laporan keuangan perlu melakukan yang namanya manajemen resiko. Manajemen resiko ini kemudian akan dilakukan sepanjang melaksanakan audit, dari proses audit awal, dari penilaian resiko, sampai dengan nanti membuat sebuah laporan. Dan kemudian auditor juga dalam hal ini perlu melakukan penilaian potensi kebangkrutan atau financial distress yang kemudian mungkin bisa juga dialami oleh perusahaan tersebut. Walaupun kemudian di sini klien tidak meminta untuk kemudian melakukan prosedur ya terkait dengan adanya going concern atau suatu masalah yang terkait dengan going concern. Tetapi di sini auditor ketika dia menemukan bahwa ternyata di dalam perusahaan tersebut itu kemungkinan terjadi kesulitan keuangan karena ada beberapa red flags yang terjadi kaitannya dengan non-going concern-nya suatu perusahaan, maka dia berhak juga untuk kemudian melakukan penilaian terhadap financial distress ini. Maka kemudian jika ini sudah dilakukan, maka bisa ada pernyataan terkait dengan going concern tersebut. Yang ini juga harus dinyatakan ketika nantinya akan membuat sebuah kesimpulan yang nanti muaranya adalah membuat sebuah opini audit. Jadi kalau yang tadi Selma tanyakan ya, bagaimana kemudian auditor ketika dia itu membuat sebuah kesalahan yang kemudian berujung pada perusahaan tersebut itu kemudian mengalami kebangkrutan, hal ini bisa saja terjadi. Tetapi yang perlu kemudian digarisbawahi di sini adalah bahwa auditor dia memiliki tanggung jawab yang cukup besar ya sehingga jasa audit laporan keuangan yang dia lakukan itu sudah sesuai dengan standar profesional audit yang ditentukan dan kemudian informasi-informasi yang dikumpulkan itu memang sudah cukup, jadi bukan asasnya itu adalah ya sudahlah ini saja informasinya sudah cukup gitu. Tetapi di sini juga ada pertimbangan-pertimbangan profesional yang perlu dilakukan sehingga hal ini tidak mudah untuk terjadi. Jadi ini kembali lagi ya ke auditornya. Nah, jadi demikian untuk penjelasan terkait dengan beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam Microsoft Form. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya melalui diskusi di dalam Microsoft Teams ya dengan kelompok penyaji dan juga kepada teman-teman lainnya yang sudah mau berpartisipasi untuk menyumbangkan pertanyaannya sehingga dengan demikian materi ini bisa ada dan kemudian semoga bisa dimanfaatkan teman-teman untuk belajar. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.